Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar, NIM 20030150019, Prodi PJKR kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah yaitu filsafat. Judulnya Perang Olahraga dalam Pengembangan Disiplin dan Kerjasama. Pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin dapat dilihat dari kesediaan untuk merespon dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tatanan hidup atau kaidah tertentu. Sesuai pengertian tersebut, disiplin berkaitan erat dengan ancaman, hukuman, pengawasan, atau kontrol diri dan bersifat belajar dan proses belajar. Disiplin ada hubungannya dengan sikap rasa penuh tanggung jawab, karena atlet yang disiplin cenderung untuk menepati, mendukung, dan mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya. Selanjutnya, disiplin dapat dibedakan menjadi disiplin diri dan disiplin semu. Disiplin diri. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku, tanpa peduli terhadap tidaknya pengawasan sanksi, hukuman, atau penghargaan. Disiplin yang ditanamkan atas dasar kesadaran dapat menumbuhkan disiplin diri atau self discipline. Jika dikembangkan lebih lanjut, maka akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. B. Disiplin semu. Disiplin semu tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi takut pada ancaman, hukuman, atau sanksi guru atau pelatih. Disiplin yang dilakukan atlet dalam salah satu aktivitas latihan hanya karena terpaksa, takut dihukum karena perintah, dan tanpa disertai kesadaran akan dapat menimbulkan disiplin semu. Disiplin semu adalah sikap atlet yang tampaknya selalu patuh dan menurut pemerintah tetapi tidak disertai kesediaan. Mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang disadarkan atas pemahaman dan kesadaran rasa tanggung jawab, kesanggupan menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya, seorang pelatih harus mempunyai falsafah dan konsepi yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Menanamkan disiplin tidak harus dapat tindakan otoriter ataupun kekerasan. Seperti telah disebutkan, disiplin bukan sikap yang dibawa sejak lahir, meskipun sifat-sifat kepribadian sejak lahir juga akan ikut menentukan. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kebalikan kerjasama adalah pertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat, di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Pada umumnya, kerjasama ditandai dengan persahabatan, akan tetapi ada kerjasama yang dilakukan antara dua pihak yang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Persyaratan kerjasama. Kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. B. Kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. C. Kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami. D. Kerjasama akan terbantu apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. E. Kerjasama akan lebih mudah terjadi. F. Kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. G. Kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari tiap orang yang terlibat dalam kelompok. H. Penghargaan memainkan peranan penting dalam proses kerjasama. I. Kerjasama harus dilandasi oleh kompromi. Jenis kerjasama dalam tinjau
ditinjau dari beberapa aspek, antara lain: A. Kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama, dibedakan menjadi: pertama, kerjasama setara. Kerjasama setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang mempunyai posisi yang sama, misal kerjasama antar produsen dan konsumen. 2. Tidak setara. Kerjasama tak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. B. Kerjasama ditinjau dari proses kerjanya, dapat dibedakan menjadi: pertama, kerjasama koaksi. Kerjasama koaksi atau company labour adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan yang sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenjangan kerja. 2. Kerjasama suplementer, jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama namun tak dapat dilakukan sendiri. 3. Kerjasama didiferensiasi, jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur. Pekerjaan terbagi-bagi tidak sama bagi setiap orang. Kerjasama ini terbagi atas dua kerjasama internal dan eksternal. Tahap-tahap kerjasama: A. Menyendiri, bekerja sendiri. B. Mengamati dan mengenal lingkungan. C. Merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri. D. Terbentuk untuk memberi dan menerima. Itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.